Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Adi Subrata dari UPBG Limalang dengan NIM 0509000851. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu pemrograman berbasis web, di mana tugas yang pertama ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemeriksaan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JavaScript atau JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Oke, buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk membuat halaman login.html. Yang kedua, dashboard.html. Yang ketiga, ini seharusnya stop.html. Ini seharusnya tracking.html. Berdasarkan struktur yang ada di gambar pada tugas itu. Oke, kita langsung saja ke halaman yang pertama, yaitu halaman login.html, atau di sini saya memberi nama yaitu index.html sesuai dengan struktur yang ada pada tugas itu. Oke, yang pertama yaitu kita diminta untuk membuat sebuah halaman login yang terdiri dari inputannya email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol juga di sini ada tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, berikut adalah contohnya semua datang. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah source code HTML yang dimana nanti tampilannya akan seperti gambar yang ada pada tugas, yaitu selamat datang. Di situ kita diminta untuk masukkan email, passwordnya, ada juga tombol lupa password dan daftar, serta tombol untuk masuk. Mari kita langsung tampilkan saja yang sudah kita buat. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ada tampilan password, email, password, masuk, lupa password, dan belum punya akun, atau bisa juga kita ganti nanti menjadi sebuah daftar. Gitu. Oke, untuk tugas yang pertama, jika terjadi kesalahan, maka di situ akan muncul alarm atau alert. Mari kita langsung coba. Ya, di sini saya masukkan aktif sop.ac.id pastinya di 1 2 3 4. Nah, di sini jika password atau user ini tidak sesuai dengan data yang ada di data JS ini, maka di sini akan muncul email atau password yang Anda masukkan salah seperti itu. Oke, kita buka dulu data JS, kita gunakan akun yang ada di sini. Misalnya rina.ut, kita gunakan rina.ac.id dengan passwordnya rina 123. Jika berhasil, maka dia akan langsung ke halaman login. Nah, di sini ada notifikasi lagi, yaitu tentang change password. Artinya apa? Artinya password yang kita gunakan itu terlalu lama. Oke, untuk saat untuk soal yang nomor 1, kita sudah berhasil membuatnya, yaitu halaman login.html atau index.html. Terkait scriptnya untuk CSS-nya, di sini semuanya berada di CSS style.css ini. Ini untuk semua warna dan kombinasi warna yang digunakan di halaman index.html. Selanjutnya, yang kedua, kita diminta untuk membuat sebuah halaman dashboard.html, di mana setelah kita melakukan login di sini, kita otomatis akan menuju halaman dashboard.html. Oke, untuk di halaman dashboard.html, menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring proses bahan ajar, rekap bahan ajar, inventory transaksi bahan ajar. Di sini juga kita diminta untuk menampilkan greeting. Greeting itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini greeting
sesuai dengan waktu yang tertera sekarang. Kalau ini jam 8 pagi, berarti di sini ucapannya selamat pagi. Jika di sini sudah jam 20.00, nanti akan berubah menjadi selamat malam, seperti itu. Ini adalah tampilan untuk dashboard.html-nya. Di sini ada beberapa tombol yang sudah kita sudah kita buat. Di sini ada tombol buka stok, cari DO atau pengiriman, tracking pengiriman, dan laporan, lihat laporan. Nah, data yang ada di buka stok, cari DO, dan lihat laporan ini semuanya mengarah ke halaman-halaman stok.html dan tracking.html. Nah, di mana untuk tampilannya atau warna-warnanya kita juga sudah mengarahkan ke style.css ini. Di sini ada sita UT, di sini ada sita UT, sistem informasi, tracking akuntansi juga sama di sini. Selain itu, kita juga ada menampilkan greeting. Selamat datang. Di sini ada caranya, ini nanti juga displaynya akan diarahkan ke JavaScript seperti itu. Tracking pengiriman, nanti ada one click di Windows ini, artinya dia akan mengarah ke halaman tracking.html. Untuk yang stock, button plus menu, button klik Windows location, artinya ini kita melakukan satu kali klik, dia akan diarahkan ke halaman stock.html. Begitupun juga di laporan.html. Di sini ada tambahan saya untuk tampilan laporan.html untuk memudahkan saja. Untuk data-datanya dari mana? Untuk data-datanya itu semuanya diambil dari data.js yang ada di folder JS. Dan di sini juga ada script.js. Kita mengambil source-nya itu dari sana semua. Nah, ini untuk tampilan ini greeting bisa kita taruh di script.js atau bisa kita tambahkan sendiri di dashboard.html seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 3, yaitu tentang tracking.html. Oke, karena di halaman dashboard itu ada tracking pengiriman, ketika kita melakukan klik cari PO atau order ini, deliver order, kita masukkan saja misalnya. Nah, ini sesuai data yang ada di data.js ya teman-teman. Nah, ini data tracking pengiriman, kita klik aja. Oke, di sini akan menampilkan informasi berdasarkan data.js. Itu misalnya ada nomor PO-nya, di sini ada nomor PO 2023-001-1234, ada JNE, terus ada tanggal kirimnya, terus kode paketnya berapa, dan harganya. Dan ini riwayat pengirimannya. Oke, misalnya kita ambil yang Bapak Agus Pranoto. Oke, Agus Pranoto kita hapus saja dulu di sini, kita pilih lagi Agus Pranoto. Nah, ini di sini pengirimnya juga sudah sama, data-datanya yang ditampilkan itu sama dengan data.js. Oke, dan ini dengan ini kita sudah berhasil membuat tracking pengiriman. Selanjutnya kita buka stok. Di buka stok ini kita ambilnya datanya dari mana? Dari stok.html ini. Nah, datanya sama, kita ambil dari data.js. Nah, ini halaman HTML-nya yang sudah kita buat. Di sini ada pilih jenis PNP modul. Ini ketika kita akan melakukan penambahan data, bisa kita lakukan di halaman stock.html. Sama semuanya, kita untuk tampilannya kita arahkan ke style.css, dan datanya kita arahkan ke source-nya itu, source-nya ke data.js dan script.js ini untuk fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada preview cover, ada cover modul. Oke, sekarang kita langsung saja ke halaman stock.html. Nah, ini halaman stock.html. Nah, ini halaman stock.html. Di sini ada cover, kode barang, nama barang, ada jenis, edisi stok, dan lokasi yang ada di sini. Nah, untuk data-data ini semuanya dari mana? Data-data ini semuanya kita ambil dari data.js.
dan fungsi-fungsinya itu kita lakukan di script.js, termasuk misalnya ada penambahan, semuanya kita arahkan ke script.js. Dan kan pengambilan datanya kita arahkan ke data.js. Oh, ini kok bisa muncul ya covernya? Ya, karena kita sudah arahkan di mana di data.js. Nah, di sini kita ada yang namanya image paut perkembangan, ada gambar image mikrobiologi, ada kepemimpinan, manajemen, keuangan. Nah, itu semuanya kita sudah upload di halaman image ini, di folder image yang ada pada tugas kita seperti itu. Nah, ini gambar-gambarnya. Kalau kita klik, apa gambarnya sama? Sama teman-teman. Nah, ini gambarnya, misalnya kepemimpinan, yang di sini juga kepemimpinan, gambarnya tentang kepemimpinan, mikrobiologi, PAUD, dan pengetahuan komunikasi. Semuanya diarahkan ke image. Nah, Bang, kalau ini misalnya kita ganti ke aset, apakah gambar akan muncul? Kalau kita ganti ini ke aset, otomatis gambar tidak akan muncul. Karena apa? Karena foldernya itu berbeda. Nah, kalau misalnya folder di sini yang kita buat itu namanya image, ya sudah kita di sini harus mengarahkannya ke image seperti itu. Data.js ini kita ambil dari tugas yang sudah diberikan. Untuk image juga sama, kita berdasarkan tugas yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya yang terakhir kita tentang laporan. HTML sudah. Nah, ini kodenya. Terakhir kita kembali dulu ke halaman dashboard. Nah, di sini ada laporan. Oke, laporan tampilannya apa? Laporan ini tampilannya itu semua data atau total stok yang ada di data.js itu. Total bahan ajarnya, total stoknya, total pengirimannya, selesai, dan dalam perjalanan. Seperti itu. Oke, di stok apakah bisa menambah data? Bisa. Karena di sini kita tidak akan melakukan penambahan data ini, kita bisa melakukan mencontohkan juga bisa. Tapi untuk yang diminta di tugas tidak ada kita melakukan input data seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Tidak perlu melakukan. Oke, sekarang terakhir soalnya itu adalah oke strukturnya, struktur kita. Nah, untuk di sini saya tidak memberi nama foldernya itu bernama kita, tapi namanya adalah tugas satu pemrograman dan ini folder-folder dan file-file yang ada di strukturnya, yaitu kalau di sini aset punya saya dikasih nama image CSS, di sini ada JS juga script.js, di sini data.js saya masukkan untuk mengambil datanya, yaitu ada stok HTML, ada tracking.html, dashboard.html, index.html. Di sini saya ada tambahan tentang laporan.html. Kalau misalnya kita ingin memisahkan antara dashboard.html yang dimana biasanya kalau kita tidak buat laporan.html di dashboard.html otomatis akan menambah script yang akan menampilkan laporan.html berdasarkan data itu. Oke, dan demikian untuk tugas satu eh, pemrograman berbasis web sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.